Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah ketika kita bangun di waktu subuh. Atau mungkin bahkan kita bangun sebelum memasuki waktu subuh. Dan waktu subuh itu waktu yang segar, udaranya bersih. Ya. Kata ulama besar Imam Hasan Al-Basri, waktu subuh itu udaranya segar, bersih karena apa? Belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu waktu subuh belum bangun. Karena Nabi mengatakan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan alhamdulillah secara otomatis kalau kita ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka kita otomatis terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Baiklah jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu. Pada waktu itu kita membahas amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Karena waktu itu kita membahas amalan yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Pada waktu itu mukadimahnya adalah ketika kita ini keluar dari bulan Ramadan dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berupaya sepanjang bulan sampai ketemu Ramadan berikutnya, setiap saat, setiap waktu kita senantiasa dalam ampunan Allah. Maka akhirnya muncul pembahasan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang apabila kita rutin melakukan amalan itu, maka mempunyai manfaat bisa menghapuskan dosa. Tetapi dosa yang bisa dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar seperti kesyirikan dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kemarin, dari 18 poin amalan yang bisa menghapuskan dosa, sudah 4 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah sholawat, kemudian istighfar, lalu kemudian bersodakoh, dan kemudian poin berikutnya adalah menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pada poin yang kelima. Amalan yang bisa menghapuskan dosa. Yang kelima adalah intidarus sholat, yaitu menunggu datangnya waktu sholat. Jadi sebelum berdatang waktu atau belum memasuki waktu, kita sudah hadir di masjid. Nah, itu mempunyai keutamaan bisa menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, isbaghul wudu fil makarih wa ikmalul aqdam ilal masajid wantidarus sholati ba'da sholat yuqazilul khotta yaghuslah. Sempurnakanlah wudu ketika dalam keadaan susah. Apa misalnya? Ketika musim dingin, di waktu subuh kan dingin kan? Tetapi kita menyempurnakan wudu. Atau mungkin ketika di musim kemarau, seperti di daerah saya kan asli kelahiran Gresik, kalau kemarau itu tidak ada air. Sehingga harus beli air. Saya itu dulu pernah sampai tidak mandi selama 3 hari karena tidak ada air. Jadi karena tidak ada air, kita menyempurnakan wudhu. Nah, ini perkara yang sulit, tapi kalau kita upayakan, maka di situ mengandung pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
lalu kemudian melangkahkan menuju masjid, setelah itu menunggu sholat, setelah sholat, maka itu bisa membersihkan dosa-dosa. Kemudian poin yang keenam yang bisa menghapuskan dosa adalah ketika seseorang menderita sakit atau hatinya mengalami kesedihan atau ketika sedang menghadapi ujian, musibah, lalu kemudian dia bersabar, ya, maka kata Nabi, mamin musibatin tusibul muslim illa kafarallah biha anhu hatta syaqata yusaka. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan itu sebagai kafarah bagi dia, menghapus dosa-dosanya. Misalnya yang paling ringan itu kita kalau berjalan kaki, lalu di situ ada duri, lalu kemudian tercancaplah duri itu di jari kaki kita, lalu kemudian kita merasakan sakit, lalu kita tidak mengeluh dan bersabar, maka duri yang menancap di kaki kita itu bisa menjadi penghapus dosa. Begitu juga dengan sakit ya, seperti yang sudah kita bahas dulu, waktu bahas kematian ya. Kalau Allah mencintai seorang hamba itu sebelum ajalnya dia diberikan kesulitan berupa sakit, sehingga dengan sakitnya itu menyebabkan kematiannya. Maka sesungguhnya dengan sakit yang diderita sebelum meninggal itu adalah sebagai bentuk kafaroh atau penghapus bagi dosa-dosanya. Kemudian poin yang ketujuh yang bisa menghapuskan dosa adalah ketika kita makan, setelah makan kita mengucapkan hamdalah. Jadi cukup mudah sekali. Ketika kita selesai makan kita bersyukur mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Rasulullah bersabda, man akalla ta'aman summa qala alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah setelah makan, maka kata Rasulullah, ghufiru lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan saja itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian poin yang ke-8, kita singkat ya, soalnya masih banyak pembahasannya. Poin yang ke-8 yang bisa menghapuskan dosa adalah ketika sholat berjamaah, setelah imam membaca akhir dari surat Al-Fatihah, lalu kemudian bersama-sama membaca amin. Di situ disebutkan kata Rasulullah, idza amanal imam fa aminu wa innahu man faqata minnahu minal malaika ghufiru lahu ma taqaddama min dzanbi. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah. Maka barang siapa yang aminnya cocok atau bareng dengan aminnya imam, jadi antara imam dan makmum itu bareng mengucapkan amin, maka kemudian pas kebarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi amin itu artinya kalau ada orang berdoa lalu kita kemudian mengucapkan amin, nah kata amin itu maksudnya adalah kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kemudian poin yang ke-9 yang bisa menghapuskan dosa, yaitu melangkahkan kaki menuju masjid, al-masyu ilal masajid. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas tadi, wa i'malul aqdam ilal masajid, melangkahkan kaki ke masjid ya. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, salatu rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi sukhihi khamsan wa ishrina bi'fa. Salatnya seseorang yang berjamaah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya, melebihi salat di rumahnya sendirian sebanyak 25 kali lipat. Jadi kalau menurut riwayat, kalau sholat duhur dan asar, sholat sir,
Itu pahala berjamaahnya 25 kali atau 25 derajat. Tapi kalau sholat itu suratnya dibaca dengan keras, seperti maghrib, isya, subuh, dalam riwayat yang lain disebutkan balasan pahalanya 27 kali lipat atau 27 derajat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wadzalika, dan dia mendapatkan itu karena apa? Annahu idza tafaddu'a fa ahsana du'a. Bahwasannya dia ketika berwudu, dia memperbagus wudunya. Summa kharaja ilal shalah, kemudian dia keluar menuju masjid kecuali untuk melaksanakan sholat. Lam yakhtu khawaran illa rufi'at lahu biha darajah, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah menuju masjid, ya, kecuali dengan itu Allah angkat satu derajat. Wa khutta anhu biha khoti'atun, dan dihapuskan darinya satu kesalahan atau satu dosa. Fa idza shalla lam nazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Maka apabila dia selesai sholat, ya, ketika dia selesai melaksanakan sholat, maka para malaikat tidak henti-hentinya bersolawat untuknya. Maksudnya tidak berhenti untuk mendoakannya. Apa doanya malaikat bagi orang yang berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah? Allahumma sholli alaihi, Allahumma warhamhu. Malaikat berkata, ya Allah, curahkanlah sholawat untuknya. Maksudnya sholawat kalau dari Allah itu artinya ampunan. Dan malaikat mengatakan, rahmatilah dia. Wala yazulu ahadukum fi sholatin man tara sholat. Dan tidak henti-hentinya dia dalam keadaan sholat selama dia menanti sholat. Jadi kalau kita ini, misalnya setelah sholat maghrib menunggu waktu isya, atau mungkin setelah sholat duhur menunggu datangnya sholat asar, atau mungkin seperti yang amalan di hari Jumat itu, yang disunahkan itu menunggu waktu maghrib setelah sholat asar. Karena di waktu sore menjelang setelah asar sampai maghrib itu Rasulullah menyampaikan bahwasannya di situ Rasulullah membiasakan berdoa setelah sholat asar, berdoa sampai menjelang waktu maghrib. Kadang kita kalau berdoa 10 menit aja sudah bingung mau minta apa. Nah, Rasulullah itu dalam sebuah riwayat disebutkan menunggu waktu sholat maghrib setelah sholat asar di Jumat sore, lalu berdoa. Karena waktu yang paling mustajab di waktu Jumat itu adalah berdoa ketika sholat asar menjelang waktu maghrib. Nah, ketika kita ini menunggu waktu sholat berikutnya, kita dihitung sedang melaksanakan sholat. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, setiap satu langkah diangkat satu derajat kita oleh Allah. Artinya semakin jauh langkah yang kita tempuh, maka tentunya derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, setiap langkah kaki kita dihapuskan satu dosa. Bayangkan kalau misalnya kita bisa melangkah lebih dari 100 atau mungkin 500 langkah. Bisa berapa banyak dosa-dosa yang dihapuskan. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini adalah malaikat akan terus mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian poin yang ke-10, yang bisa menghapuskan dosa adalah dengan membaca doa kafaratul majelis. Seperti yang sering dibaca ketika mengakhiri kajian. Subhanallah, alhamdulillah, apa? Wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kata guru saya, ini bacaan ini bukan untuk menutup kajian. Jadi misalnya kayak kemarin rapat kemarin itu persiapan Idul Adha, itu juga harus ditutup dengan doa kafaratul majelis. Atau mungkin ketika kita duduk-duduk bermajelis, ada 3 orang atau 4 orang itu ngobrol-ngobrol, ya. Lalu ditutup dengan doa kafaratul majelis. Karena apa? Karena bisa jadi di dalam majelis itu
ada perbuatan dosa. Contoh misalnya pas kajian gitu. Si jamaah yang duduk di pojok sana itu kepingin mulai, kepingin pulang, sungkan. Iki ustadz kok ngomong ikut mah gak mari-mari sih. Wis ono sak jam setengah gak pegel nang ngomong. Kan ngoten, biasa lah ngoten. Akhirnya muncul perbuatan dosa di situ atau gremeng, oh iki lah bolak-balik disampaikan sih materi ini. Kadang-kadang gitu. Nah, ketika mengucapkan doa kafaratul majelis di akhir sesi acara itu, maka seluruh perbuatan dosa yang ada di situ adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada pada acara itu. Jadi selama ini ketika kita menganggap doa kafaratul majelis itu adalah doa untuk menutup kajian, bukan. Jadi kalau misalnya kita rapat RT atau mungkin rapat di kelurahan atau mungkin pertemuan dengan reunian 3 orang ketemu 5 orang, ya harus ada di situ. Mesti kadang-kadang kalau tidak kita sadari, mesti ada rasan-rasannya dan sebagainya. Makanya doa kafaratul majelis ini tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa yang terjadi di dalam majelis itu. Kemudian ma'asyiral muslimin yang ke-11, poin yang ke-11, perbuatan yang bisa menghapuskan dosa adalah menjawab azan. Yang sering kita baca kalau ada azan, yang sering doa yang sering kita hafalkan adalah Allahumma hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Padahal setelah itu ada lagi doa. Kata Rasulullah, barang siapa setelah dia menjawab azan lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin wa rasulah wa bi muhammadin wa rasulah wa bi islami dina. Maka kata Rasulullah, ghufirullahu min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi menjawab azan itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian poin yang ke-12 yang bisa menghapuskan dosa adalah atas-samu wal af, memaafkan dan berlapang dada terhadap orang lain. Jadi memaafkan orang lain dan berlapang dada. Jadi ini pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa, Allahumma ini as'aluka salamatus sadr. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan di dalam qalbuku ini dengan apa? Dengan berlapang dada dan mudah memaafkan. Makanya kenapa yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW mulia di antara para nabi dan rasul adalah kebersihan hatinya. Coba nanti kita buktikan aja di akhirat nanti setiap nabi dan rasul itu kan punya doa pamungkas. Nah, doanya nabi ini akan digunakan ketika di akhirat nanti untuk apa? Minta syafaat untuk kita. Nah, sedangkan doa pamungkas para nabi dan rasul yang lainnya itu sudah diminta di dunia. Salah satunya karena apa? Karena ketidaksabarannya. Contoh Nabi Nuh ya. Ribuan tahun, ratusan tahun berdakwah, tidak ada umat yang mengikuti, sehingga akhirnya Nabi Nuh mengangkat tangannya, meminta Allah berdoa agar menghancurkan umatnya. Kalau tidak ada yang mau yang beriman kepadamu ya Allah, tidak ada yang mau mengikuti risalahmu atas apa yang aku sampaikan, maka hancurkanlah mereka. Allah kabulkan, Nabi Nuh disuruh bikin kapal, ditenggelamkan seluruh umatnya. Nah, Nabi Muhammad walaupun usianya hanya 60 tahun, 60 sekian, tetapi mempunyai kebersihan hati, tidak digunakan doa pamungkas itu di dunia, tapi nanti akan diminta ya di akhirat untuk kita, agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini harus kita teladani. Kalau Nabi saja sosok figur yang mudah memaafkan, maka kita juga harus menjadi orang yang mudah memaafkan. Dan kalau kita ingin mudah memaafkan, pasti Allah hadirkan ampunan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin
dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadzibina al-ghadz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang, di waktu sempit, dan menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ini sedang marah, kita tahan emosi kita, maka dengan menahan amarah dan emosi itu bisa menghapuskan dosa. Ke-13, poin yang bisa menghapuskan dosa adalah mengucapkan tahlil. Tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin min tamarat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari sebanyak 100 kali, maka itu dibandingkan sama saja dengan apa? Memerdekakan 100 orang budak, akan mendapatkan 100 kebaikan dan akan dihapuskan 100 kesalahan. Itu poin yang ke-13. Kemudian poin yang ke-14, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah sholat taubat. Sholat 2 rakaat karena melakukan dosa. Ma min abdin aghna bazamban wa yusinu tuhud summa yakunu fayusolli raka'ataini summa yastaghfirullah illa ghufirullah. Tidaklah hamba melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia menyempurnakan wudhu, lalu sholat 2 rakaat, yaitu sholat taubat, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, paling suka melihat hambanya itu kembali. Artinya taubat itu kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ketika dia merasa berbuat dosa, lalu kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, sholat taubat, maka Allah janji, ya, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, poin yang ke-15, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah ittiba'us sayyi'ah al-hasanah, mengikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi keburukan itu harus diikuti dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 114, innal hasanati yuhibnas sayyi'at. Perbuatan dosa itu bisa menghapuskan kesalahan atau dosa. Rasulullah SAW pun juga bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yuhibnas sayyi'at, karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Maka kalau kita sebelumnya sudah merasa berdosa, melakukan sholat sunnah taubat, lalu kemudian berikutnya kita iringi perbuatan-perbuatan keburukan kita yang lalu, kita iringi dengan perbuatan kebaikan. Maka perbuatan kebaikan itu tadi bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa yang telah lalu. Kemudian poin yang ke-16, yaitu amalan yang bisa menggugurkan dosa adalah mati syahid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasannya pernah suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah para sahabat. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah dan keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah amal yang paling afdol. Kemudian ada seseorang berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu apabila aku terbunuh dalam peperangan di jalan Allah?
apakah semua dosa-dosaku terampuni? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, alaihi wasallam menjawab, iya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan bersabar, dan kamu hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, dan kamu dalam keadaan maju peperangan dan tidak mundur. Selanjutnya Rasulullah SAW pun melanjutkan, bagaimana ucapanmu tadi? Orang itu mengulangi pertanyaan lagi, bagaimana pendapatmu, pandanganmu, jika kau terbunuh di jalan Allah, apakah diampuni semua dosa-dosaku? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ya, jika kamu dalam keadaan bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, dan maju, tidak mundur dari peperangan, kecuali engkau punya hutang. Sebab sesungguhnya Jibril alaihissalam mengatakan hal itu kepadaku, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada orang mati syahid, dia bersabar dalam peperangan, tidak mundur tapi maju, dan tidak punya hutang, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya dan dijamin surga. Tapi kalau mati syahid tapi punya hutang, akan dilempatkan di kontoroh. Kontoroh itu kalau di akhirat nanti itu ada satu fase antara alam surga dan alam sebelumnya. Menggantung di situ ruhnya. Ya enggak ke neraka, ya enggak ke surga. Karena ketika dia akan dimasukkan neraka, tidak ada alasan dia untuk masuk neraka karena dia mati syahid. Tapi ketika dia mau dimasukkan surga, tidak ada alasan baginya untuk masuk surga. Karena apa? Karena dia punya hutang. Makanya inilah keutamaan membayar hutang. Jangan menunda-nunda bayar hutang. Kemudian amalan yang ke-17 yang bisa menghapuskan dosa adalah berpuasa. Tentunya yang saya maksud di sini adalah puasa selain puasa Ramadan. Seperti puasa di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian insya Allah sebentar lagi puasa Arafah ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, yukafiru sanatal madhiyah. Ya, kalau puasa Muharram itu, tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa selama setahun. Tapi kalau puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, kalau Muharram tadi menghapuskan dosa yang lalu selama setahun, maka puasa Arafah menghapuskan dosa yang lalu dan menghapuskan dosa yang akan datang. Rasulullah SAW menyampaikan yukafiru sanatan madiyatan baqiyah. Kalau puasa Arafah itu lebih hebat lagi. Dihapuskan dosa yang lalu selama setahun dan setahun yang akan datang. Tetapi puasa di bulan Ramadan kata Rasulullah dilandasi dengan iman yang sudah kita hafal hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-18, di mana poin yang bisa menghapuskan dosa adalah melakukan ibadah haji atau umrah. Rasulullah bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuh qaraja aka yaumin wala zatu umuhu. Siapa saja yang melaksanakan ibadah haji, niatnya ikhlas karena Allah, dia selama melakukan ibadah haji atau umrah itu tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak melakukan kemungkaran selama ibadah haji, maka ketika dia pulang ke tanah airnya, dia pulang bagaikan seperti anak bayi yang baru lahir. Dan anak bayi yang baru lahir itu bersih dari dosa. Begitu juga dengan umrah. Al-umratu ilal umratika faratun lima bainahumma. Umrah satu ke umrah berikutnya menghapuskan dosa. Makanya umrah ini
ibadahnya sifatnya sunnah. Kalau haji itu sifatnya wajib, tapi dengan catatan eh, mampu. Maka ada beberapa ulama yang melihat fenomena antrian haji di Indonesia yang sampai 30 sampai 40 tahun, maka para ulama kontemporer, ada beberapa ulama yang saya baca di beberapa referensi itu yang mengatakan berfatwa kalau antrian haji di Indonesia sampai 40 tahun, 30 tahun, maka haji bagi warga Indonesia itu bukan sesuatu yang wajib. Walaupun dia mampu, ya. Karena kadang-kadang sama antrian sama umurnya kadang-kadang gak nutut gitu. Umurnya 50 tahun, katakanlah begitu ya, daftar haji. Tapi antriannya 30, ada yang sampai 40 tahun. Ya. Nggak nutut sama umurnya, maka kewajiban hajinya gugur. Itu pendapat ulama yang berpendapat demikian. Ada lagi berpendapat selama kita ini punya keinginan untuk daftar haji, melakukan haji, terus kemudian kita ini sudah daftar, sudah bayar uang muka, dapat antrian, tapi kita belum sempat haji, keburu meninggal, maka kita sudah digolongkan melaksanakan haji. Karena memang segala ibadah itu tergantung niatnya. Ini ulama yang berpendapat demikian. Nah, makanya ada beberapa hal yang bisa disiasati. Mungkin orang Jawa Timur daftar pakai kuotanya orang Papua, ada kayak tetangga saya itu. Bahkan ada juga yang punya keluarga di Australia, ya, daftar haji ikut pemerintah Australia. Begitu daftar langsung berangkat, itu juga bisa. Tapi kebanyakan warga Indonesia itu terutama di daerah Jawa itu antriannya begitu panjang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan berbagai macam keluasan, memberikan berbagai macam kemudahan. Salah satunya adalah ketika sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia duduk sambil menunggu datangnya waktu duha. Lalu kemudian dia berdiri sholat duha minimal 2 rakaat, maka Rasulullah SAW memberikan janjinya, yaitu dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamah sempurna. Makanya kalau kita melihat di sini, esensinya dari ibadah haji itu adalah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita di satu sisi tidak mampu, seperti yang kami sebutkan tadi, maka Allah memberikan janjinya menggunakan kebijaksanaannya, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh tanpa kita perlu datang ke tanah suci karena berbagai macam kesulitan yang didapatkan. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa ini senantiasa bisa kita amalkan secara rutin, secara istiqamah, agar kita ini senantiasa dalam kondisi senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.